Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah bimbingan konseling kelas C PGMI IAIN Pekalongan. Langsung saja, perkenalkan nama anggota kelompok 11, Fitriyanti NIM 2319125, kedua Sinta Amalia 2319135, yang ketiga Rizka Miftahul dengan NIM 2319142, yang terakhir Safa Sabila dengan NIM 2319146, yang berjudul Perencanaan Program Bimbingan dan Konseling di MI atau SD. Yang pertama yaitu mengenai analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah kegiatan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelayanan yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan. Pengertian analisis kebutuhan secara diartikan sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, permasalahan, populasi, layanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Berikut ini merupakan pelaksanaan analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan pengelompokan masalah yang berkaitan atau yang ada pada peserta didik. Kegiatan analisis pengukuran kebutuhan merupakan kegiatan penting dalam menyusun program bimbingan di sekolah. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam analisis kebutuhan dirinci oleh komprehensif oleh Kauman 1986 sebagai berikut. Yang pertama, mengambil keputusan mengenai penggunaan data pengukuran kebutuhan untuk perencanaan. Yang kedua, memilih tingkat kebutuhan pengukuran. Yang ketiga, mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam pengukuran kebutuhan. Yang keempat, pencapaian kesepakatan dengan orang-orang yang terlibat dalam pengukuran tentang partisipasi mereka. Yang kelima, mencapai kesepakatan tentang tingkat pengukuran kebutuhan dan perencanaan dan lain sebagainya. Poin B yaitu ada penyusunan program bimbingan konseling. Program bimbingan dan konseling diartikan seperangkat kegiatan bimbingan dan konseling yang dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu dan dilakukan secara kait-mengait untuk mencapai tujuan. Penyusunan program bimbingan dan konseling dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan atas apa yang dibutuhkan oleh konseli dalam rangka pemenuhan tugas perkembangannya. Data yang dihasilkan dari hasil analisis kebutuhan akan menjadi bahan acuan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Langkah selanjutnya adalah yang pertama ada perumusan tujuan. Tujuan merupakan pernyataan yang menggambarkan hasil yang diharapkan atau sesuatu yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan yang diprogramkan. Tujuan bimbingan dan konseling merupakan pernyataan yang menggambarkan kualitas perilaku atau pribadi siswa yang diharapkan berkembang melalui berbagai strategi layanan kegiatan yang diprogramkan. Yang kedua itu pengembangan materi bimbingan dan konseling. Pengembangan materi merupakan hal penting yang harus dilakukan guru pembimbing. Pengembangan materi bertujuan untuk memperkaya informasi yang diperlukan dalam menyusun materi layanan bimbingan dan konseling, dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, memudahkan bagi peserta didik untuk mempelajari suatu kompetensi tertentu. Kemudian yang ketiga itu perumusan kegiatan layanan dan kegiatan pendukung. Setelah materi bimbingan dan konseling tersusun, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kegiatan layanan dan pendukung apa yang akan digunakan dalam pemberian layanan materi bimbingan dan konseling tersebut. Kemudian yang keempat itu pengorganisasian program pelayanan bimbingan dan konseling. Program-program bimbingan dan konseling merupakan isi dari keseluruhan organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Program-program ini perlu disusun dengan memperhatikan pola umum bimbingan dan konseling dan berbagai kondisi yang terdapat di lapangan. Kemudian yang kelima itu penilaian program bimbingan dan konseling. Sebagai upaya pendidikan khususnya dalam rangka pengembangan kompetensi siswa, hasil layanan bimbingan dan konseling harus dinilai, baik melalui penilaian terhadap hasil layanan maupun proses pelaksanaannya.
Penilaian selanjutnya dapat diberikan untuk melihat keefektifan layanan di satu sisi dan sebagai dasar pertimbangan bagi pengembangannya di sisi lain. Kemudian yang keenam itu penyusunan jadwal kegiatan. Program bimbingan dapat dilaksanakan dalam bentuk yang pertama itu kontak langsung dan yang kedua itu tanpa kontak langsung dengan siswa. Untuk kegiatan kontak langsung yang dilakukan secara klasik di kelas perlu dialokasikan waktu terjadwal 1-2. Baik, materi yang selanjutnya yaitu perencanaan sarana dan biaya. Fasilitas atau sarana yang diharapkan tersedia di sekolah ialah ruangan tempat bimbingan yang khusus dan teratur, serta perlengkapan lain yang memungkinkan tercapainya proses layanan, bimbingan, dan konseling yang bermutu. Ruangan hendaknya sedemikian rupa sehingga di satu segi para siswa yang berkunjung ke ruangan tersebut merasa senang, aman, dan nyaman, serta sisi lain di ruangan tersebut dapat dilaksanakan layanan dan kegiatan bimbingan lainnya sesuai dengan asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling. Sarana yang diperlukan untuk penunjang layanan bimbingan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempat bekerja dan melaksanakan kegiatan bimbingan konseling. Yang kedua, peralatan instrumen BK, termasuk instrumen pengungkapan masalah dan kondisi siswa, baik yang bersifat tes maupun non-tes, dan format-format. Bahan-bahan informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan. Yang keempat ada buku-buku bimbingan dan yang terakhir ada pedoman kegiatan. Selanjutnya, fasilitas dan pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam suatu program bimbingan dan konseling. Adapun aspek pembiayaan memerlukan perhatian yang lebih serius karena dalam kenyataannya aspek tersebut merupakan salah satu faktor penghambat proses pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kesimpulan dari materi ini adalah analisis kebutuhan adalah kegiatan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelaksanaan yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan, penyusunan program pengacu pada data hasil analisis kebutuhan sebagai langkah pertama dalam menyusun program bimbingan dan konseling. Langkah selanjutnya adalah perumusan tujuan, pengembangan materi bimbingan dan konseling, perumusan kegiatan layanan dan kegiatan pendukung, pengorganisasian program, layanan bimbingan dan konseling, penilaian program bimbingan dan konseling, dan penyusunan jadwal. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.